Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Astia dengan NIM 190101040990 dari lokal PMTKC angkatan 2019. Pada video ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sari Intrianti, SPD MPD. Baiklah, kita langsung saja ke video pemaparannya. Dalam sebuah kasus, Muhammad Ramdhani, anak yang sekarang duduk di kelas 3 SD, memiliki permasalahan terhadap dirinya sendiri di dalam belajar, yaitu kurang percaya diri di dalam belajar. Ini terlihat ketika ia mengerjakan tugas atau PR. Anak ini selalu bertanya apakah tugas yang ia kerjakan itu sudah benar atau belum, dan anak ini juga kadang-kadang kurang yakin akan bisa memahami pelajaran, bahkan meminta isi jawaban kepada orang lain. Saat membaca, seringkali ia membaca dengan menebak-nebak dikarenakan ia malas ketika harus mengeja bacaan dengan baik, padahal ia bisa. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, anak ini memiliki kelemahan di dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat anak untuk belajar. Yang kedua, kurang aktif di dalam belajar. Yang ketiga, sulit untuk tekun di dalam mengulang pembelajaran. Yang keempat, sulit membedakan beberapa huruf seperti B dan D. Dan terbiasa membaca dengan menebak seperti kata bermalam, maka kata yang diucapkan menjadi bermain. Dan dapat dilihat kelebihan yang dimiliki oleh anak ini yaitu pandai berbicara dengan baik dan memiliki teman-teman yang cukup banyak. Kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada yang dari internal dan eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar anak. Keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh baik dibandingkan jasmani yang keadaannya kurang sehat. Berdasarkan hasil observasi, anak ini tidak memiliki kecacatan dalam fisiknya dan memiliki kesehatan jasmani yang baik. Untuk faktor psikologis, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, faktor psikologis yang ada pada anak ini cukup seimbang. Hanya saja anak ini memiliki kepercayaan diri yang kurang. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi belajar anak. Yang pertama, keluarga. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa anak ini kurang mendapatkan motivasi dari orang tuanya, karena kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang pedagang. Adapun kakaknya harus bekerja di pagi hari untuk biaya kuliah, dan selesai bekerja ia harus kuliah hingga malam hari. Hal ini mengakibatkan anak ini kurang mendapat dorongan dan motivasi dari lingkungan keluarga. Selanjutnya, lingkungan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, anak ini tidak mempunyai masalah yang serius terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu masyarakat. Ia senang sekali bermain dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tak heran anak ini memiliki teman-teman bermain yang cukup banyak. Yang terakhir, sekolah.
Dari pengamatan dan keterangan wali kelas dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak ini terhadap sekolah yaitu lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan, susah dalam berinteraksi dengan guru, dan agak malas. Sehingga dampak dari permasalahan di atas adalah anak ini kemungkinan tidak akan naik kelas ke kelas 4. Dalam menangani kasus Muhammad Ramdhani ini diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar anak, sehingga dapat meningkatkan pula kepercayaan dirinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak antara lain, yang pertama, melalui proses pembelajaran untuk mengembangkan motivasi belajar anak didik. Untuk membangun dan mengembangkan motivasi belajar anak didik, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam kelas. Di antaranya, memberikan hadiah kepada siswa untuk pekerjaan yang telah diselesaikannya. Target pencapaian pembelajaran harus jelas. Kembangkan suasana yang memungkinkan siswa merasa diterima dan didukung. Selanjutnya, usahakan merespon pertanyaan siswa secara positif dan segera memberikan pujian kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Jangan memberikan tugas di luar kemampuan siswa. Mengenalkan kepada siswa tentang ketuntasan belajar. Dan yang terakhir, menunjukkan kemampuan menguasai bahan ajar, antusiasme, dan menarik dalam menyampaikan pembelajaran. Upaya selanjutnya, pengembangan motivasi anak didik dengan latihan motivasi diri. Pengembangan motivasi belajar anak didik dapat dilakukan langsung oleh guru dan dapat juga dilakukan langsung oleh siswa dengan menggunakan model latihan motivasi diri. Dengan menggunakan latihan motivasi diri, siswa dituntut secara aktif untuk mengembangkan motivasi belajarnya sendiri melalui aktivitas sendiri dan memantaunya sendiri. Nah, itu tadi solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus Muhammad Ramdhani ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, itu tadi video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.